Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan memenuhi tugas UAS Ulumul Quran, dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman materi Ulumul Quran menjelang ujian akhir semester. Di sini ada 8 pertemuan. Pertemuan yang pertama yaitu struktur bahasa Arab dalam nas dan Al-Quran. Yang kedua ada disiplin ilmu dalam Al-Quran. Selanjutnya ada al-mubham dalam Al-Quran. Selanjutnya ada Israiliyat dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ilmu munasabat. Selanjutnya ada asbah dan nazair dalam ulumul Quran. Selanjutnya ada metode tafsir dan klasifikasinya. Selanjutnya ada filtrasi tafsir. Di pertemuan ketujuh ini bertemakan tentang struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Definisi: bahasa Arab adalah bahasa yang terikat dengan Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab pun masyhur dikenal dengan keindahan maknanya tersendiri dan ciri khas yang mana tidak dimiliki bahasa lain. Struktur ayatnya yang sangat tersusun dan penggunaannya pun sangat berhati-hati. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah, Inna anzarnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, Ibnu Katsir ini mendefinisikan menafsirkan ayat tersebut bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan lebih cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia diturunkan kepada Rasul yang mulia dengan bahasa yang termulia, yaitu bahasa Arab, melalui perantara malaikat yang paling mulia, ya malaikat Jibril. Kemudian ditambah kitab ini pun diturunkan pada dataran yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu Makkah, serta awal turunnya pun pada bulan yang mulia, yaitu Ramadan, sehingga Al-Quran ini menjadi sempurna dari segala sisinya. Masya Allah. Selanjutnya, urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Nah, Imam Syafi'i berkata, bahasa Arab itu sangat penting karena dengannya akan mampu menyingkap segala hal yang umum dalam Al-Quran. Jika seorang mendalami bahasa Arab, tentu akan hilang syubhat dalam dirinya. Untuk itu, seorang muslim harus bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk mempelajari bahasa Arab, jika memang ia mengaku bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama, sedangkan mempelajarinya itu adalah wajib. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Tidaklah seseorang bisa memahami keduanya kecuali dengan bahasa Arab, dan tidaklah keduanya sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa Arab tersebut. Maka mempelajarinya menjadi wajib. Mempelajari bahasa Arab diantaranya ada yang fardu ain dan ada kalanya fardu kifayah. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk itu mengkajinya merupakan kewajiban, khususnya bagi para peminat kajian usul fiqh ya. Karena bahasa Arab ini merupakan salah satu rukun pembahasan dalam ilmu usul fikih, khususnya dalam masalah penunjukan lafadz atas makna atau yang dikenal dengan istilah dalalah al-fadz. Nah, di sini ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Yang pertama ada ayat pasif yang disebut dengan al-khabar dan ayat aktif yang disebut dengan al-insya. Pengertian ayat pasif atau yang disebut juga dengan ayat al-khabar. Nah, di sini adalah dalam bahasa balaghah ialah ayat berita yang boleh jadi membawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Contohnya, manusia itu apabila bersatu
umpama alat-alat yang diberus yang membawa maksud kebenaran. Manakala kuda itu lebih laju daripada kapal terbang yang membawa maksud penipuan. Namun ayat pasif al-khabar ini dalam Al-Quran ialah ayat berita. Nah, contoh firman Allah, Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan dari pada mengerikan amal bakti oleh perbuatan berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyak harta anak pinak sehingga kamu masuk kubur. Nah, kemudian pengertian ayat aktif atau disebut juga bisa bisa amar, bentuknya itu bisa amar atau perintah. Nah, di sini ayat aktif ini tadi ya bisa amar atau perintah. Maksudnya adalah ayat yang tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Nah, itu berbeda dengan tadi ayat khobar ya. Nah, di sini contohnya pala atau syirik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, di sini ada lagi contohnya aqimis shalah, dirikanlah salat. Dan bagian ayat aktif ini mempunyai pecahan-pecahan yang lain yang akan dipelajari pada peringkat lanjutan. Kemudian sighah al-amr. Sighah amarnya di sini terbagi ke beberapa bagian. Di sini ada yang bentuknya sighah fil amr ya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, di situ dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat warka'u ma'ar rakiin, dan rukulah kamu bersama-sama orang-orang yang ruku. Nah, di situ ada mengandung sighat fil amr. Kemudian ada sighat fil mudhari' wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Nah, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Nah, di situ ada kalimat fil mudhari'nya tetapi mengandung perintah ya. Dan hendaklah mereka wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah, ke Baitullah ya. Kemudian ada jumlah khobar lah yang memberi maksud suruhan atau perintah al-amr ini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Nah, di sini bentuknya jumlah khobar. Nah, di sini artinya memberi maksud suruhan, yang artinya apa? Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, itu artinya jumlah khobar ini bermaksud memberikan suruhan atau memberikan perintah. Kemudian ada juga masdar yang menggantikan fi'il amar. Nah, di sini contohnya di surat Muhammad, fadhar barriqab, maka pancunglah lehernya. Kemudian ada lagi di dalam kata faradha ya, qad alimna ma faradna alaihim fi azwajim, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang Allah wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka ya, yang kami wajibkan di situ. Nah, itu pada lafaz itu ya. Kemudian ada kata kataba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, artinya wahai orang-orang beriman telah diwajibkan. Nah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, pada lafaz diwajibkan ini ya, kutiba itu ada kata perintah. Kemudian ada pemberitahuan tentang adanya kewajiban dengan memakai kata ala, seperti dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Nah, di sini kewajiban bagi manusia terhadap Allah bagi orang-orang yang sanggup mengerjakan perjalanan menuju Baitullah. Nah, di sini kewajiban bagi manusia, 'alan nasi gitu ya. Kemudian ada jawab asyarat. Nah, di sini ada contohnya fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka jika kamu terkepung ya di situ maka sembelihlah. Nah, di sini ada maka sembelihlah. Di situ ada jawabnya, jawab syarat ya. Maka sembelihlah kurban yang mudah didapat sebagai pengganti kewajiban yang ditinggal. Nah, jadi di sini fa in usirtum itu jawabnya itu ada famas taisaro ya, maka sembelihlah gitu. Kemudian fungsi sigat fil amar di sini yang pertama ada nadab ya, artinya sunnah. Kemudian ada irsyad, artinya memberi pengarah. Kemudian ada ibadah, artinya kebolehan. Tahdid, artinya ancaman.
ta'jiz artinya melemahkan, ta'dib artinya adab kesompanan. Kemudian ada doa, permohonan, dan terakhir ada i'tibar artinya pengambilan ibarat. Kemudian ungkapan bahasa Arab dan klasifikasinya yang kedua adalah larangan. Tadi apa? Amr ya. Nah tadi amr. Sekarang larangan. Nah mengandung larangan, pengertian an-nahi ini adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perkara atau perbuatan. Nah sebagaimana ulama usul ini mengatakan talabut tarki minal a'la ilal adna. Artinya an-nahi ini adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Sigat amar ini terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada sigat yang menunjukkan larangan, kemudian ada sigat menunjukkan makna cegahan, kemudian ada sigat penafsiran halal, kemudian ada perintah yang menyuruh untuk meninggalkan, kemudian ada sigat fil mudhari disertai dengan la nahi. Fungsi sigat nahi di sini ada haram sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat 151. Kemudian ada yang kedua makruh sebagaimana sabda Nabi ya, yang diriwayatkan hadis riwayat Ahmad ya, apabila salah seorang dari kamu duduk untuk menunaikan hajatnya maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian ada doa seperti firman Allah ini dalam surat nanti ya kita lihat dulu, yang artinya adalah wahai Tuhan kami, janganlah engkau menyimpang hati-hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Kemudian ada putus asa ya, seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 7. Kemudian ada memberi nasihat seperti firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 101. Kemudian ada yang menyatakan akibat sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 42. Kemudian pembahasan atau pertemuan ke-8 ini bertemakan disiplin ilmu Al-Quran ya. Nah di sini ada sabda Nabi, kelak terjadi fitnah-fitnah di antara ditanya kepada beliau apa solusinya dari fitnah itu, maka Rasulullah menjawab kitab Al-Quran ya, kitab Allah yaitu Al-Quran, karena di dalamnya itu tentang apa yang terjadi sebelum kalian dan berita tentang apa yang terjadi setelah kalian dan menghukumi apa yang terjadi di antara kalian ya. Jadi sumber-sumbernya itu adalah solusinya adalah Al-Quran. Kemudian ilmu itu kategorinya ada dua. Yang pertama al-khabar as-sadiq, artinya khabar yang benar berasal dari perkataan Rasulullah dan Allah. Kemudian ada hal-hal yang empiris, yang kedua itu. Nah di sini ilmu yang bisa disebut ilmu itu adalah empiris yang diikat oleh kehendak Allah. Nah di sini ada permasalahan kehidupan ya. Di sini ada perkayuan, jahit, tenun menenun, pertanian, kelautan, kaca, teknologi. Nah, di situ ada di dalam Al-Quran ya, semuanya di situ sudah tercantum tentang masalah tata boga, tentang masalah teknik sipil, pernikahan, gizi, ya, matematika, handasah, mantik. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran semuanya ya. Masya Allah, berarti Al-Quran itu adalah sumber segalanya ya. Jadi semua ilmu itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah dibahas dalam Al-Quran. Kemudian pertemuan 9 itu ada al-mubham dalam Al-Quran. Pengertian secara etimologi mubham merupakan isim maf'ul. Jadi mubham ini merupakan isim maf'ul dari kata abhama yubhimu ibhaman fahuwa mubhimun wa dzaka mubhamun. Nah, setelah wazaka ini adalah adalah isim maf'ul wa dzaka mubhamun. Nah, mubhamun itu isim maf'ul dari kata abhama yang berarti merahasiakan. Secara terminologi itu adalah semua lafaz yang termaktub dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu tertentu. Contohnya di dalam surat An-Naml ada lafaz imro'ah
Di situ perinciannya tidak dijelaskan, tetapi maksud Imro'ah itu adalah Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba di zaman Nabi Sulaiman. Di sini mubham ini berfungsi untuk apa sih gitu. Yang pertama di sini ada berfungsi untuk meringkas ya. Yang kedua untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jadi tidak dibahas lagi ya, seperti kata negeri ya di dalam surat Al-A'raf ya. Yang dimaksud dengan negeri ini adalah at-Tabariyah ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 163. Kemudian ada juga selanjutnya ada menutup nama untuk mengasihaninya. Jadi contohnya ini ada nama yang sengaja ditutup namanya dengan maksud untuk mengasihaninya, karena bisa jadi orang tersebut itu sudah taubat ya, karena orang itu sudah taubat. Nah itu ditutup namanya untuk mengasihani, itu fungsinya mubham. Kemudian ada telah jelas di dalam Al-Quran, jadi tidak perlu disebutkan lagi. Contohnya itu seperti orang yang mendebat Nabi Ibrahim ini tidak dijelaskan ya di dalam surat Al-Baqarah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim ya tentang Tuhannya? Nah, yang mendebat Ibrahim ini kita udah tahu ya, tidak dijelaskan. Jadi kita sudah tahu bahwa itu adalah Raja Namrud. Jadi makanya tidak dicantumkan lagi dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima itu karena telah dijelaskan dalam ayat lain. Jadi pada ayat lain itu sudah dijelaskan. Jadi maka di satu ayat ini tidak dijelaskan tentang maksudnya, karena di ayat lain sudah ada. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 69 ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ayat 7 ini sudah dijelaskan ya. Tetapi dijelaskan kembali tidak dijelaskan kembali dalam surat An-Nisa. Jadi surat Al-Fatihah ini tidak dijelaskan orang-orang yang diberikan nikmat. Nah, gitu. Tidak dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, tetapi kemudian dijelaskan kembali karena sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69 gitu maksudnya. Kemudian ada berlaku umum ya, peringatan untuk orang umum. Nah, itu tidak dijelaskan kembali seperti di dalam surat An-Nisa ayat 100. Kemudian ada tujuannya mengagungkan seseorang ya di dalam surat Az-Zumar ayat 33. Kemudian ada mubham itu bertujuan untuk merendahkan ya. Untuk merendahkan seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Kemudian kaidah-kaidah mubham yang pertama, tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah karena Allah sendiri yang mengetahuinya. Kemudian pada dasarnya bahwa apa saja yang lafadznya mubham dalam Al-Quran maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Kemudian ada ilmu mengenai mubham ini tergantung kepada dalil naqli saja ya, dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yi atau pendapat. Pertemuan ke-10 ada Israiliyat dalam Al-Quran. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu, Israiliyat secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah ya. Nah, sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub yang memiliki nama lain yaitu Israel ya. Karena berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud Abu Dawud ya dalam musnadnya itu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang-orang Yahudi mengunjungi Nabi, lalu baginda bertanya, tahukah kalian siapa Israel itu sebenarnya? Israel itu sebenarnya adalah Nabi Yakub ya. Tahukah kalian bahwa Israiliyat sebenarnya adalah Nabi Yakub ya. Jadi Nabi bertanya, kemudian mereka menjawab, ya benar. Lalu Rasulullah bersabda, Allah bersaksi atas pengakuan mereka ya. Allah saksikanlah pengakuan mereka. Kemudian Israiliyat secara istilah ini adalah pengetahuan
mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kaum Yahudi telah hidup bersama umat Islam semenjak awal penumbuhan pemerintahan Islam di Madinah. Kisah-kisah dahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Kemudian ayat-ayat Israiliyat ini ada ayat yang ayat yang pertama itu ada ayat yang makbul. Artinya apa? Artinya itu dipercaya, boleh dipercaya. Ya. Kemudian ada maskut anhu, mendiamkan. Artinya tidak membenarkan atau menyalahkan. Kemudian ada marfuf, artinya dusta ya, di sini mengandung kedustaan. Kemudian ada sikap para ulama terhadap Israiliyat. Nah, di sini para mufassir berbeda-beda dalam menyingkapi kisah-kisah Israiliyat. Nah, di sini ada perbedaannya menjadi 4 kelompok ya. Ada yang memperbanyak kisah disertai sanad-sanad ya. Dan mereka berpendapat bahwa sanad-sanad ini kalau disebutkan itu maka lepas tanggung jawab. Sebagaimana contohnya Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian ada sebagian mereka ada yang memperbanyak kisah-kisah tersebut tetapi tanpa menyebutkan sanad-sanadnya seperti Al-Baghawi. Kemudian ada yang memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan. Apakah itu hadis kisah dhaif atau mengingkarinya seperti Ibnu Katsir. Kemudian ada juga yang melebih-lebihkan dalam menolaknya dan dia tidak menyebutkan sedikit pun kisah Israiliyat untuk dijadikan sebagai tafsir bagi Al-Qur'an. Contohnya Muhammad Rashid Ridho. Nah, sikap kita bagaimana secara umum itu apa-apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat itu tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama. Karena semua yang berkaitan dengan Israiliyat itu bersifat tambahan saja, yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Nah, adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama adalah haram berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Dari Jabir radhiyallahu berkata, telah bersabda Nabi, janganlah kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Sesungguhnya mereka tidak akan dapat memberi kalian petunjuk dan sungguh mereka itu telah sesat. Maka sesungguhnya kalian mungkin akan membenarkan kebatilan atau mungkin mendustakan kebenaran. Sungguh seandainya Musa masih hidup di antara kalian, niscaya dia tidak akan menghalalkan dirinya kecuali untuk mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada pertemuan ke-11 itu adalah ilmu munasabat. Nah, di sini pengertian munasabat itu apa? Secara bahasa ada berarti itu itisal, saling berkaitan. Kemudian yang kedua ada muqarabah, saling mendekati. Kemudian ada mumathilah, saling menyerupai. Nah, bisa kita konklusikan dengan sesuatu yang menyerupai sesuatu dengan yang lain. Kemudian mufassir ini mendefinisikan bahwa sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada korelasi antara satu ayat atau satu surat dengan yang lainnya, saling berkaitan ya, jadi tidak terpisahkan. Fungsi munasabat ini apa? Dapat membantu memahami adanya takwil ayat, kemudian dapat mengetahui makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasan, keteraturan kalamnya dan keindahan uslubnya. Kemudian dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya atau sebagai tafsiran atau selingan. Kemudian dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakang background suatu peristiwa. Kemudian dapat mengetahui alaqah antara khitam suatu surat dengan Fatihah surat berikutnya atau Fatihah dengan khitam satu surat. Cara mengetahui munasabat. Yang pertama harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat ya. Kemudian memperhatikan uraian-uraian ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat.
menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Kemudian dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Nah, di sini kita ketahui bahwa aktualisasi dan relevansinya di sini ada tentang Ashabul Kahfi. Nah, di sini mengandung ujian akidah. Yang kedua ada Ashabul Jannah. Di sini mengandung ujian harta. Musa dan Khidir itu mengandung ujian ilmu. Raja Zulkarnain itu mengandung ujian kekuasaan. Nah, marhalahnya di sini dikaji dalam satu surat, dikaji antar surat dengan surat, dan yang terakhir dikaji secara totalitas atau menyeluruh. Nah, pembagian munasabat ini ada 3. Yang pertama, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya. Yang kedua, munasabat antar nama surat dan tujuan turunnya. Kemudian munasabat antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Faedahnya apa saja mempelajari ilmu munasabat? Yang pertama, mengetahui rahasia. Yang kedua, mengetahui hikmah dari suatu hukum. Kemudian mengetahui relevansi atau mengetahui sinkronisasi antara satu perintah dengan perintah berikutnya. Pertemuan ke-12 ini ada ma'rifatul wujuh wan nadhair atau disebut juga asbah dan nadhair dalam ulumul Quran. Ma'rifatul wujuh wan nadhair. Di sini al-wujuh itu artinya perspektif ya, pandangan kita. Kemudian wan nadhair itu ada sepadan atau bandingan. Jadi mengetahui padanan atau perspektif ya. Kemudian mempelajari ilmu Al-Quran itu tidak akan sempurna pemahamannya sampai betul-betul menguasai satu disiplin yang dikenal dengan ma'rifatul wujuh. Ya, jadi seorang itu tidak disebut seseorang yang faqih sampai betul-betul memahami bahwa Al-Quran itu banyak memiliki perspektif makna. Pengertian al-wujuh ini contohnya seperti pada lafadz al-um ya, artinya ibu. Nah, tapi pada lafadz al-um ini apakah maknanya itu mempunyai makna lain dari perspektif lain ya. Begitu juga dengan makna al-ummah, apakah ia mempunyai perspektif makna lain ya. Jadi itu artinya al-wujuh. Nanti kita jelaskan bagaimana contoh lebih jelasnya. Kemudian ada pengertian an-nadhair. Adapun an-nadhair ini adalah lafadz ya, memiliki makna satu tetapi dari kesatuan itu memiliki cabang yang serupa atau sepadan. Jadi dia setara ya, memiliki cabang yang serupa. Demikian juga makna insan ya. Makna insan ini ada sayyid ya, kategori manusia, dan semua nama-nama manusia yang merupakan nama manusia lainnya. Nah, jadi ketika kita memahami satu lafadz dalam Al-Quran itu, kita harus tinjau dulu dari banyak perspektif makna. Apakah makna yang ada di dalam ayat tersebut? Nah, contohnya di sini ada makna al-um. Di sini bisa maknanya al-walidah, ibu yang melahirkan kita. Ya, seperti pada cerita Nabi Isa. Kemudian ada al-asl, induk pusat ya kan. Di sini misalnya kata Ummul Qura. Nah, di sini ada juga Ummul Qura. Yang dimaksud Ummul Qura ini apa? Ibu dari desa atau kota. Yang dimaksud adalah Makkah. Jadi Makkah ini adalah maknanya itu sebagai induk. Kemudian ada al-ab. Di sini maknanya di ayat ini ada maknanya sebagai bapak, al-walid. Ada juga ataukah bisa maknanya dengan am yaitu paman, bisa juga maknanya itu al-jad, kakek. Jadi dia sama ya, setara gitu, bapak, paman, kakek. Nah, itu al-ab. Kemudian pertemuan 13 metode tafsir dan klasifikasinya. Nah, di sini Az-Zarkashi tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya ya. Kemudian tafsir dan macamnya ini ada 2 ya, terbagi 2 dari sumbernya. Sumber tafsir itu yang pertama ada tafsir bil ma'thur, yang kedua ada tafsir birwa'i ijtihad.
Metode penafsiran secara umum yang pertama di sini mayoritas ulama menyepakati yang pertama ada tafsir bil ma'sur atau bir riwayah, yang kedua ada tafsir bir diroyah. Nah, kemudian di sini tafsir bil asyari ini para ulama berpendapat ya bahwa ini adalah penafsiran yang tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Makna isyarat itu biasanya ditangkap oleh kelompok khusus yang dikaruniai ilmu tersendiri. Setiap ayat mempunyai makna zahir dan batin. Yang zahir itu secara mudah dapat dipahami oleh akal pikiran, sedangkan yang batin itu isyarat-isyarat tersembunyi di balik itu hanya dapat diketahui oleh aslinya. Dengan kata lain, tafsir isyarat ini ada tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Contohnya penafsiran dalam surat Al-Baqarah ya. Dan Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Ya, pada makna zahirnya ini bahwa sesungguhnya Allah menyembelih seekor sapi betina, padahal ya, dalam tafsir isyari ini dimaknai dengan sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu untuk menyembelih menyembelih nafsu hewaniyah. Itu maksudnya dari tafsir isyari. Kemudian ada syarat-syaratnya di sini. Syarat-syaratnya tafsir isyari ini dapat diterima ada 5 kriteria. Yang pertama, tidak ada pertentangan dengan makna lahir Al-Quran. Kedua, tidak mengklaim bahwa yang dimaksud adalah makna batin saja tanpa memperhatikan makna lahirnya. Ketiga, pentakwilan tidak terlalu jauh dan berlebih-lebihan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum syara dan akal sehat. Dan yang terakhir, adanya pembenaran syara sebagai penganut. Nah, dilihat dari segi manhaj, para mufassir menafsirkan ada 4. Yang pertama tafsir tahlili, kedua tafsir ijmali, kemudian ada tafsir maudhu'i, dan yang terakhir ada tafsir muqarrin. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran, yang pertama akidahnya benar, kemudian ikhlas, kemudian memulai tafsir sebuah ayat dengan merujuk Al-Quran, kemudian sunnah ya, kemudian apabila tidak ditemui melihat pandangan sahabat, kemudian melihat para tabi'in serta periwayatannya yang dipertanggungjawabkan, kemudian menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian pemahaman yang cermat serta berhati-hati, kemudian berkelakuan baik, mengamalkan ilmunya, tawadu, tidak sombong, serta mencari kebenaran dan tidak mengedepankan suatu pendapat yang lemah. Sejarah perkembangan ini ada 2. Yang pertama pada masa hidup Rasulullah dan para sahabat tabi'in. Nah, pembukuan tafsir Al-Quran ini ada 4 fase. Yang pertama pembukuan al-athar al-musannadah, yang kedua al-athar tafsir secara terpisah, kemudian ada riwayat tafsir, dan yang terakhir ada riwayat yang dibuang sanadnya. Nah, yang terakhir ini baru tafsir bir ra'i. Jadi ada 5 ya. Kemudian pertemuan terakhir ini ad-dakhil fit tafsir. Nah, di sini definisi ad-dakhil ini secara bahasa yaitu infiltrasi ya, penyusupan atau peresapan, kemudian ada al-makruh awil khadi'ah, penipu, kemudian ada al-khaib wal ghash, artinya penipuan, kemudian ada ad-didul asil, lawan dari al-asli. Nah, sumber otentik tafsir ini ada 3, Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in, para bahasa Arab, dan yang terakhir ijtihad, ada 4 ya. Kemudian sejarah perkembangan ad-dakhil fit tafsir. Infiltrasi penafsiran Al-Quran sebenarnya telah ada sejak awal perkembangan Islam ya. Jadi ketika Nabi Muhammad dengan para sahabatnya itu berinteraksi dengan lintas iman di Madinah ya. Selain itu masuknya beberapa orang dari ahli kitab yang memeluk agama Islam ya, komunikasi, diskusi, dan silang budaya yang terjadi di antara mereka itu pada gilirannya banyak memberikan riwayat Israiliyat dalam penafsiran. Ad-dakhil didul asil di sini adalah al-asli, ini adalah sebuah penafsiran yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, perkataan sahabat dan tabi'in, dan akal yang didapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ad-dakhil ya, itu adalah sebuah penafsiran yang melenceng dari Al-Quran, hadis, perkataan sahabat dan tabi'in, dan akal.
itu lawannya al-asli. Jadi ad-dakhil itu lawan al-asli. Al-asli ini terbagi menjadi dua. Yang pertama al-asli bil matsur dan al-asli bir ra'yi. Kemudian ada sebentar. Zaman kini, infiltrasi penafsiran semakin terlihat ketika sekte-sekte dalam Islam ini banyak bermunculan seperti Mu'tazilah, Bahaiyah dan Ahmadiyah lainnya. Mereka banyak menyusupkan Al-Quran berdasarkan kepentingan dan hawa nafsu belaka. Misalnya yang dilakukan oleh Basyaruddin Ahmad dari Ahmadiyah yang melegitimasi kenabian Mirza Ghulam Ahmad melalui Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Faktor penyebabnya adalah yang pertama faktor politik dan kekuasaan, yang kedua ada orientalisme, yang ketiga ada fanatisme, dan yang terakhir ada penyimpangan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi atas salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.